I want to create a prophet to change the young mind of all the world. For me, Dune will be the coming of a god, artistical, cinematographical god. Selamat datang semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tahun lalu para pecinta film dihebohkan dengan film raksasa bernama Dune yang digarap oleh Denis Villeneuve. Dune dianggap merupakan cetak birunya film-film science fiction. Bahkan Star Wars pun banyak mengambil referensi dari Dune. Film ini dianggap raksasa karena memerlukan biaya produksi yang bombastis dan durasi yang panjang. Bahkan di film pertamanya tahun lalu pun hanya sebagai pengenalan awal saja. Saking besar dan pentingnya film ini, sutradara maestro sekelas David Lynch saja gagal membuat Dune di tahun 1984. Bahkan, Lynch pun menolak memasukkan namanya dalam credit title dan memilih memalsukan namanya. Jauh sebelum David Lynch dan Denis Villeneuve, ada nama Mbah Alejandro Jodorowsky yang berjuang untuk Dune. Jodorowsky dengan sempurna membuat perencanaan detail ke dalam buku setebal lebih dari buku telepon. Tapi semuanya luluh lantah karena tak ada studio yang mau menerima pemikiran nyelenehnya. Ada yang beranggapan buku perencanaan yang sangat visioner ini idenya telah dicuri, diterapkan ke dalam film-film science fiction terkenal. Dan pada akhirnya Dune dikenal sebagai film besar dan penting yang gagal diproduksi. Tapi syukurnya Dune di masa modern ini yang digarap oleh Denis cukup memuaskan hati saya. Selain Dune, masih banyak film-film lain yang juga gagal diproduksi, yang digadang-gadang akan menjadi sebuah film masterpiece. Dan berikut ini beberapa film yang saya anggap besar dan penting yang gagal diproduksi. The Little Mermaid karya Sofia Coppola. Sofia Coppola sempat deal dan mulai mengerjakan proyek ini di tahun 2014 di bawah bendera Universal Pictures dan working title. Kedua studio tersebut menggelontorkan dana yang bagi Coppola sangatlah besar hingga menciptakan pemikiran jika visinya nanti pasti akan diobrak-abrik karena pihak studio berani mengeluarkan dana yang besar yang pasti bertujuan untuk menggeruk keuntungan saja, bukan estetika seni. Dan ini terbukti ketika Coppola diharuskan membuat The Little Mermaid yang harus family friendly, aman ditonton semua umur, khas film Disney. Sudah pasti Coppola menolaknya karena dia ingin mempertahankan elemen gelap dari Hans Christian Andersen yang merupakan seorang penulis dari The Little Mermaid yang asli. Kanal YouTube komedi Funny or Die pernah membuat parodi The Little Mermaid dengan cita rasa Coppola-esque untuk merespon proyek yang tak terjadi ini. Serius deh, jika The Little Mermaid ini berhasil digarap Coppola, pasti bakal menjadi sajian yang gila dan artistik. Semoga saja akan kejadian di masa yang akan datang, mengingat film superhero yang seharusnya family friendly, di masa sekarang pun perlahan dirubah menjadi tontonan yang dewasa. Hayao Miyazaki akan membuat sequel Ponyo. Kita semua mencintai karakter Ponyo milik Studio Ghibli. Begitu juga dengan Hayao Miyazaki. Ia merasa sangat dekat dengan karakter Ponyo ciptaannya hingga ingin membuatkannya sequel. Oh iya, jerih payah Miyazaki ketika membuat Ponyo bisa ditonton gratis dan legal di web NHK dalam judul 10 Years with Hayao Miyazaki. Keinginan Miyazaki untuk membuat Ponyo 2 merupakan hal yang sangat ia inginkan dari hati. Tapi produser sekaligus sahabat dekatnya, Toshio Suzuki, lebih menginginkan dia untuk membuat The Wind Rises, yang merupakan biopik dari seorang perancang pesawat Perang Dunia II bernama Jiro Horikoshi. Awalnya Miyazaki ragu, meskipun kemudian terrealisasikan. Dan kita semua tahu, jika film-film Miyazaki sangat dekat dengan fantasi dan anak-anak, bukan seni realis seperti rekan sekaligus musuhnya, yaitu Isao Takahata, yang kita kenal dengan animasi tersedihnya Grave of the Fireflies. Seharusnya akan menjadi momen yang besar jika sequel Ponyo berhasil dibuat, karena Ghibli sama sekali belum pernah membuat sequel film panjangnya. Nan Risen, Daddy Van Sophie. Tahun 2013 sempat ada kabar film tentang Soekarno yang berjudul 9 Reasons, mengisahkan 9 orang wanita yang menghiasi masa hidup Soekarno. Film ini akan disutradarai oleh Deddy Van Sophie dan Soekarno diperankan oleh Tio Pakusadewo. Sedangkan 9 wanita Soekarno diperankan oleh Acha Septriasa sebagai Utari Cokro Aminoto, Revalina S. Temat sebagai Fatmawati, Wulan Guritno sebagai Kartini Manopo, Lola Maria sebagai Artini, Happy Salma sebagai Inggit Ganarsih, Mariana Renata sebagai Dewi, Pevita Pierce sebagai Yurike, dan Putri Aribowo sebagai Haryati. Bahkan ada secuil video teaser yang sempat dirilis. Jikalau film ini berhasil dibuat, pastinya akan menimbulkan banyak pro dan kontra. Tapi akan menjadi luar biasa karena kita akan melihat kisah sejarah dari sudut pandang personal, sisi lain dari seorang Bung Karno. Tapi siapakah Deddy Van Sophie?
Joko Anwar hampir saja membuat Ayat-Ayat Cinta. Cinecrip sempat mengobrol bersama Joko Anwar di kanal YouTube-nya. Mereka bertanya perjalanan film Kala kok bisa sampai di tangan MD Pictures, yang kita tahu film-film produksi mereka sangat kontras dengan Kala. Joko Anwar pun mengatakan jika Manoj Punjabi sebelumnya menginginkan Joko Anwar untuk menyutradarai film panjang mereka yang diangkat dari sebuah novel, yang ternyata ialah Ayat-Ayat Cinta. Joko Anwar menolaknya dengan alasan dirinya tak pantas, karena bukan pribadi yang religius. Tapi bisa bayangin nggak, gimana kalau waktu itu Jokan mengiyakan ajakan Manoj untuk menyutradarai filmnya? Ayat-Ayat Cinta akan menjadi film yang fresh mungkin, dan muatan religius yang cerdas. Tapi sepertinya Jokan tak akan pernah mau garap film religius. Who knows? Stanley Kubrick dan Napoleon. Stanley Kubrick, sutradara dari mahakarya horror The Shining ini, merupakan seseorang yang sangat perfeksionik dan obsesif. Ia sangat berambisi membuat film ini. Dengan totalnya, ia melakukan riset dan meneliti satu persatu bahan risetnya. Jajaran aktor pun tak main-main, mulai Audrey Hepburn, Ian Holm, David Hemmings, Peter O'Toole, Charlotte Rampling, hingga Alec Guinness. Biaya produksinya pun sekitar $5 juta, yang pada tahun 1960-an sangatlah besar jumlahnya. Ia pun berencana untuk menggunakan sekitar 30.000 pria sebagai ekstras untuk adegan pertempuran. Studio MGM menyetujui proyek ini, tapi tiba-tiba Kubrick mengundurkan diri karena MGM dianggap merusak visinya. Yang kemudian MGM menyatakan jika dana yang dikeluarkan tak sebanding dengan resikonya. Pada tahun 2009, Alison Castle, seorang fotografer yang mendedikasikan hidupnya untuk mengarsipkan karya-karya Kubrick, merilis buku tebal 800 halaman yang berisi skenario, lokasi syuting, jajaran pemain, wardrobe, dan hal-hal detail lainnya termasuk ide-ide Kubrick ketika merencanakan film ini. Napoleonnya Abel Grant saja udah jadi masterpiece di sejarah film bisu. Seandainya film ini jadi dibikin, sudah pasti akan melengkapi pencapaian sinema dunia juga. Carl Theodor Dreyer dalam Jesus of Nazareth. Carl Theodor Dreyer merupakan sutradara film hitam putih yang selalu menggunakan agama Kristen sebagai tema penting filmnya. Ia meninggal dunia dengan meninggalkan satu film ambisiusnya, yaitu sebuah biografi Yesus. Banyak persyaratan yang Dreyer berikan kepada para produser, bahkan studio film. Salah satu keinginannya yaitu dia ingin syuting di Israel dan membuat laboratorium film di atas kapal, karena Dreyer ingin merasakan keintiman produksi film ini. Dreyer sempat ditawari oleh Carlo Ponti, seorang produser Itali, untuk memproduksi film ini. Tapi dengan lantang Dreyer menolak, karena tidak ingin filmnya diproduksi oleh orang Romawi, karena merekalah yang telah menyalibkan Yesus. Jika film ini berhasil dibuat, sudah pasti ini merupakan biopik religius terbaik yang pernah ada. Miles Films dan Gari Nugroho dalam Bumi Manusia. Saya tidak begitu benci dengan film Bumi Manusia garapan Hanung Bramantyo. Tapi saya lebih berharap jika film ini disutradarai oleh Mas Gari Nugroho atau minim Miles Films. Semasa hidup Pramudia Anantatur, sang penulis buku Bumi Manusia, ia pernah menandatangani kontrak dengan Hatuk Subroto, pemilik dari Elang Perkasa Film, yang membuat Elang Perkasa Film menjadi satu-satunya rumah produksi yang berhak memproduksi film ini. Kemudian Hatuk menunjuk Riri Riza dan Mira Lesmana untuk menggarapnya bersama. Bahkan Deddy Mizwar pun turut terlibat sebagai produser pelaksana. Pada tahun 2010, Mira Lesmana menyatakan jika skenario sudah selesai. Tapi setelah 2 tahun mencari dana, pada 2016 ia menyatakan jika film ini batal diproduksi karena dana tak kunjung didapatkan. Sebelum pernyataan Mira tersebut, ternyata Gari Nugroho sempat akan menyutradarai film ini. Tapi ketika sedang mempersiapkan produksi, salah satu produser meminta adanya penambahan cerita yang menurut Garin bakal membuat perspektif kemanusiaan dalam bukunya terlukai. Hingga pada akhirnya Garin menolak dan membatalkan produksi. David Lynch, Ronnie Rocket. Pasca kesuksesan Eraserhead pada tahun 1977, Lynch pernah menulis kisah tentang seorang manusia detektif berkaki satu yang sedang mencari dimensi kedua. Ia selalu dibuntuti oleh manusia donat yang dapat mengendalikan listrik. Sudah jelas jika Lynch berusaha keras untuk mencari studio yang bersedia mendanai film anehnya ini. Perjuangan Lynch kandas. Ia hanya dijanjikan oleh beberapa studio yang pernah ia datangi. Lalu perlahan ia melupakan proyek tersebut dan bergegas untuk mengerjakan film The Elephant Man dan Twin Peaks yang membuat dirinya semakin terkenal. Dan di tahun 2013, sebenarnya Lynch sempat membicarakan film ini. Ia mengaku sudah terlambat untuk memproduksi Ronnie Rocket karena hilangnya lanskap cerobong asap industri otentik yang menjadi pusat visi film ini. Otentik lo ya, nggak pakai CGI-CGI-an.
Memang film tak hanya perihal hiburan saja, melainkan suatu bentuk karya seni yang terkadang mewakili pernyataan atau sikap sang sutradara. Maka tak heran jika banyak film besar yang gagal diproduksi karena filmmakernya berseberangan dengan tujuan dari para pemegang dana. Sampai di sini obrolan kita dalam topik ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Share video ini jika dirasa berguna. Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.